Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan dulu kan Bu. Sebelumnya kita mulai dulu untuk acara, bukan acara sih, lebih kayak sharing aja ya Bu, berbagi tentang pengalaman, terus cerita dari beliau gitu. Sebelumnya perkenalan dulu Ibu. Ya, nama saya Puji Astuti. Saya adalah praktek bidan mandiri yang bertempat tinggal di Margahayu Raya, Kota Bandung. Itu mungkin yang perlu. Saya sudah menjadi bidan kurang lebih sekitar berapa ya? Saya jadi bidan tuh tahun 77. Tahun 77. Jadi bisa dihitung. Berarti kisah 50 ya. 50 Hampir 50 tahun. Wow, berarti udah lama banget ya Bu. Ya, itulah kira-kira. Mantap. Oke, mungkin itu sekilas ya Bu tentang Ibu. Di sini bakal ada sesi tanya jawab ya Bu tentang pertanyaan mengenai seputar kebidanan gitu ya Bu, nggak apa-apa? Insya Allah, mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Oke, lanjut ke poin pertama ya Bu. Pertanyaannya satu, sebelum Ibu menjadi bidan, awal mulanya gimana Bu? Boleh diceritakan perjalanan Ibu dari awal sampai detik ini secara singkat. Sebenarnya saya dulu tuh tidak terbayangkan menjadi bidan ya. Waktu itu saya masih ingat ayah saya dirawat di rumah sakit dan saya waktu itu masih SMP ya. Kemudian saya tertarik atau saya senang sekali melihat perawat yang ada di rumah sakit itu begitu telaten merawat ayah saya, sehingga timbul dalam hati saya pengen kayak itu gitu ya. Kok kayaknya mereka ramah, senyumnya banyak, kemudian juga mereka telaten gitu. Dan kenapa enggak kalau saya bisa merawat ayah saya sendiri kalau suatu saat ayah saya sakit. Itu cerita awalnya. Setelah saya lulus dari SMP, kemudian saya coba daftar ke SMA. Waktu itu saya ke SMA dan saya diterima di SMA. Tapi saya sempat bilang sama ayah saya kalau saya tuh nggak pengen ke SMA gitu. Karena dulu perawat itu dari lulus SMP tuh bisa masuk ke perawat. Dari situ nanti bisa lanjutan ke bidan. Terus ayah saya bilang, ngapain kamu jadi perawat? Karena ayah saya bilang, kalau jadi perawat nanti kamu disuruh-suruh. Ayah saya nggak tega, tapi saya bilang, saya meyakinkan ayah saya mau coba. Kalau saya bisa nanti saya nggak betah ya saya keluar. Udah aja masuk kedokteran, nanti kamu tambahkan dulu SMA. Nanti kalau udah kamu sampai SMA, kamu ambil paspal, karena kedokteran itu paspal ya. Itu tapi nyoba aja deh, saya bilang nyoba aja testing. Dan alhamdulillah saya keterima waktu itu di sekolah pengatur rawat ya, kalau dulu namanya sekolah pengatur rawat di Profesor Ekman 36 Bandung. Masuklah saya di sana. Awalnya saya kaget juga ya, sekolah perawat kok gini ya. Nggak saya bayangkan seperti waktu saya ngebayangin di SMA gitu misalnya. Oh, di SMA kan kita bebas, kalau di perawat enggak. Kita diatur dengan peraturan yang cukup ketat, kita juga belajar disiplin, kemudian juga kita di asrama. Jadi ya udah, mula-mula saya kaget, tapi lama-lama dengan adaptasi, dengan lingkungan yang semuanya juga sama-sama, mereka ada yang dari luar Jawa, ya akhirnya saya nyaman aja gitu ya, nyaman aja di sekolah perawat. Di sana saya 3 tahun. Setelah saya 3 tahun selesai, kemudian saya sempat dulu kerja. Dari lulus perawat saya sempat kerja dulu di Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Garut. Kurang lebih 1 tahun saya mendapatkan informasi bahwa ada penerimaan bidan. Ya saya coba-coba testing. Dan alhamdulillah saya masuk pada waktu itu, nama sekolahnya Sekolah Perawat Lanjutan Jurusan Kebidanan. Itu adanya di Pasteur. Dan saya di sana kurang lebih 1 tahun lebih ya di sana sekolahnya memang. Dan setelah selesai dari bidan itu sekitar tahun 1977. Ya, itulah awalnya dari itu. Dulu itu namanya D1 ya, D1 kebidanan. Kalau sekarang kan harus S1, harus S2, bolehlah gitu, atau D3 minimal D3. Tapi waktu itu cuma sampai ada D1. Setelah D1 kemudian vakum, sekolah bidan itu sekitar 7 sampai 10 tahunan. Itu udah tidak ada sekolah bidan semuanya. Baru muncul bidan desa.
Itulah gambarannya waktu saya gitu. Awal mulanya ya Bu ya. Iya. Oke, cukup menarik sih. Lanjut ya Bu, selama Ibu menjadi bidan apa yang paling berkesan dari pasien atau selama Ibu di lapangan kira-kira? Yang paling berkesan buat saya pasien ya, waktu pertama kali saya lulus jadi bidan, saya menolong di rumah pasien. Oh. Dan pada saat itu malam dan lampunya mati. Saya masih baru lulus, kemudian saya nolong dengan lampu gelap. Bisa dibayangin ya, maksudnya di rumah pasien, dan rumahnya itu memang panggung. Luar biasa, waktu itu saya juga termasuk stres, semua kaget juga, takut dan belum pengalaman kalau nolong di luar ya. Maksudnya di luar itu, tapi kalau saya pendidikan memang kita nolongnya harus di rumah pasien, tapi kita nggak sendiri gitu, ada pembimbing kita. Tapi pada saat jadi bidan itu tidak ada, ya semuanya kita lakukan sendiri. Dan alhamdulillah setelah selesai nolong lampu nyala. Setelah lampu nyala dan alhamdulillah tidak ada masalah, dan disitulah saya mulai percaya diri dan saya yakin bahwa kita dibimbing dengan apa yang kita punya, dengan keterampilan kita harus percaya diri bahwa yang akan kita hadapi ini adalah manusia yang perlu kita bantu, yang kita punya tanggung jawab moral yang luar biasa. Iya betul. Itu dari pasien ya. Kalau di lapangan itu dari lapangan ya. Iya. Itu dari pasien, maksudnya dari kenangan yang sampai hari ini saya nggak lupa. Saya masih ingat posisi saya, pasiennya juga masih ingat itu kalau misalnya di Kadungora ya. Saya dipanggil malam-malam dari Garut ke Kadungora itu ya. Saya ingat banget. Kemudian selanjutnya yang di lapangan yang saya ingat banget, saya ketakutan juga pada saya itu pada saat musim KB. Waktu padan KB waktu itu kan sembunyi-sembunyi ya, tahun waktu itu. Jadi kita ke pasien itu ya kita bilangnya bahwa ibu akan disuntik. Nah kemudian saya pasang, karena memang programnya gitu waktu itu. Saya kayak sampai suami pasien tuh datang ke tempat saya waktu sampai, ibu kalau nggak dibuka hari dia bawa bedok lah gitu ya. Ayo buka sekarang. Aduh ya udah, saya gemetar, saya ketakutan. Tapi waktu itu memang saya minta tolong sama lurah ya, bukan lurah ya, mungkin kepala desa waktu itu, sama kepala desa juga, Bu bidan buka aja. Saya masih belum nikah waktu itu, mungkin sebenarnya neng bidan buka aja, buka daripada ya saya buka. Di situ saya agak takut ya, takut sekali kalau menghadapi pasien-pasien yang di lapangan kalau misalnya ada pasien. Jadi saya selalu minta pendampingan untuk tidak terjadi apa-apa kepada Pak Camat atau pada Pak Lurah, itu aja. Ibu ini kan udah terbilang sangat senior ya Bu. Dari waktu ke waktu, bagaimana pendapat Ibu mengenai jenjang karir dan pendidikan di kebidanan ini? Banyak yang bilang sulit, apalagi mengenai perpanjangan STR, mesti profesi dan buka praktek yang tidak benar. Perjalanan saya jadi bidan waktu itu sebenarnya saya katakan tidak sulit, asal kita ada kemauan, kita memang betul-betul fokus ya pada sekolah kita. Dan setelah lulus pun rasanya nggak sulit ya, nggak banyak yang aku jadi pegawai negeri, enggak ya. Nah tapi saya kira jenjang yang sekarang, kenapa kita harus sekolah terus, kenapa? Karena saya ingat waktu itu dosen saya mengatakan bahwa bidan-bidan yang lulusan yang itu bidan desa ya dulu ya, bidan desa itu masih muda-muda sekali, sehingga mereka tuh dipersiapkan mentalnya itu kayaknya belum siap ya, karena mereka dari SMP kemudian mereka sekolah kebidanan, dulu ada kebidanan yang 4 tahun dan ada yang 3 tahun ya. Kalau kebidanan yang 3 tahun, perawat 3 tahun, kemudian kebidanan tuh 4 tahun, jadi 4 tahun tuh dengan bidan. Ada juga yang 3 tahun, kemudian sekolah lagi. Nah itu mereka tuh bidan desa itu memang masih muda, sehingga mungkin mereka bukan dipaksa ya mungkin ya, mereka dituntut untuk bisa dewasa, sehingga banyak masalah-masalah yang timbul di daerah-daerah tentang bidan desa ini. Ada bidan desa yang akhirnya kabur, nggak kuat ya lingkungannya, dan ini mentalnya mungkin ya yang belum siap, sehingga kemudian berubahlah bahwa pendidikan itu harus dari SMA dan baru bidannya harus ngambil D3. Nah D3 ini dianggap cukup
untuk menghadapi pasien karena dia sudah termasuk seorang sarjana, walaupun sarjana muda mungkin ya. Jadi mereka dianggap sudah mampu dan memang kenyataan memang sangat mampu. Tapi mungkin tuntutan sekarang tuh kalau sebenarnya kalau untuk di rumah sakit, di puskesmas D3 udah cukup karena mereka juga ada ininya ya, ada seniornya, ada dan koordinator. Cuma yang kenapa sekarang baru saya menanyakan profesi itu diperuntukkan mungkin untuk saat ini adalah untuk bidan-bidan yang ingin buka praktek mandiri. Kalau misalnya kita tidak berniat untuk praktek mandiri, itu tidak dituntut sepenuhnya ya, untuk harus sekolah lagi profesi. Misalnya kita cuma kerja di puskesmas nggak apa-apa, atau kita misalnya pengen ini. Tapi kalau untuk profesi, untuk praktek mandiri itu memang harus, karena undang-undang kebidanan sekarang yang telah disahkan tahun 2019 itu mengharuskan bahwa nanti tahun 2026 bidan itu harus profesi untuk bidan praktek mandiri. Jadi kita masih punya waktu ya, karena di undang-undangnya dari 2019. Nah sekarang kita dikasih waktu sekitar 2019 ke 2026 itu sekitar 7 tahun ya sebenarnya. Jadi masih ada waktu, dan kalau memang berniat untuk menjadi bidan profesi yang ingin buka praktek sendiri itu bisa ya, itu maksudnya ke sana ya. Nah itu sih mungkin kalau dikatakan STR itu sebenarnya nggak sulit, cuma untuk mendapatkan STR kita harus uji kom. Dari situ uji kom itu kita memang betul-betul harus mampu dan bisa untuk melaksanakan. Dan kalau nggak lulus ya memang kita nggak akan dapat STR ini ya. Memang STR itu surat tanda registrasi bahwa kita memang punya kewenangan untuk melakukan praktek, dan kita kita berhak untuk melaksanakan praktek itu sih sebenarnya. Kalau biaya mahal saya kira iya ya, tidak ada sekolah yang tidak mahal ya. Apapun sekarang ini saya katakan tidak ada sekolah tidak mahal. Karena apa? Dan panjang ya, sekolah bidan itu panjang. Dari D1 dulu ada D2, kemudian D3, lanjut D4, malah sekarang ada S1. Ada lagi S2 keprofesian. Jadi itu panjang sekali. Dan itu mungkin untuk pendidikan kebidanan ini kenapa lebih mahal biayanya? Karena kita ada praktek ya. Yang praktek tentunya kita memerlukan model, yang modelnya mungkin itu yang perlu kita lakukan kita biayai. Kemudian kita juga perlu sarana tempat, misalnya rumah sakit, misalnya puskesmas. Ya tentu kita juga harus ada MOU ya dengan puskesmas, karena praktek itu tidak kita ikut praktek aja ya di sini, nggak bisa begitu. Tetap kita harus, yang kita hadapi ini langsung manusia ya. Jadi tentunya kalau tidak didampingi oleh orang puskesmas atau rumah sakit, kita nggak bisa praktek itu sebenarnya secara teorinya nggak bisa. Sebenarnya kita harus, karena bidan adalah seorang yang telah mendapatkan pendidikan bidan dan diakui oleh pemerintah ya, definisi bidan, dan dia mempunyai sertifikat atau mempunyai ijazah bidan. Jadi untuk praktek itu sebenarnya ada ketentuan yang sebenarnya kita tidak bisa praktek langsung, karena harus didampingi oleh kalau disebutnya bidan si ayah atau bidan koordinator. Ya Bu ya. Dari pengalaman dan jam terbangnya kan udah banyak ya Bu ya. Terus motivasi untuk kita nih bidan junior yang baru terjun ke dunia kebidanan, apa motivasi dan pesannya dari Ibu? Kalau Ibu boleh jujur ya, bidan-bidan sekarang ini berfokus mungkin melihat senior-seniornya maju gitu, berhasil lah. Tapi mereka tidak tahu proses yang panjang ini ya. Mereka taunya hanya wah jadi bidan kayaknya bisa praktek sendiri, wah bisa punya penghasilan enak gitu, nyaman. Sebenarnya nggak begitu ya. Di satu sisi ya kita akan lebih senang, lebih bahagia kalau kita bisa menolong pasien dalam keadaan selamat, tidak bermasalah apa-apa. Kemudian kita juga mungkin pasien ngedoain kita, Bu terima kasih ya udah ditolong sama Ibu, selamat ini, dan mereka bahagia, dan kita didoakan. Doa itu ucapan itu adalah doa, sehingga kita juga mungkin selain itu ya kita dipanjangkan umur juga, mungkin juga ya berkah lain pahala dari kita. Tapi di sisi lain maaf ya kalau Ibu boleh jujur, bidan-bidan yang junior ini rata-rata nih yang saya tahu ya, mereka cuma
ingin cepet maju gitu lah ya, ingin nggak mau berproses. Ini yang apa yang kadang-kadang aduh ya Allah nggak begitulah kita jadi bidan-bidan yang udah lalu. Jadi pertama ibu buka praktek dulu, ingat pasien itu sebulan satu juga bersyukur. Oh. Ya bersyukur deh, periksa seminggu satu juga untuk yang periksa hamil tuh alhamdulillah. Jadi nggak seperti sekarang, tapi saya akuin bidan-bidan sekarang, bidan-bidan muda sekarang memang kreatif, inovatif. Mereka banyak ikut pelatihan ini, mereka banyak sehingga mereka tidak terfokus hanya kebidanan menolong persalinan, tapi mereka juga membuka yang lainnya, misalnya buka pijat bayi, mereka juga buka spa dan macam-macam. Dan ini adalah memang sebaiknya begitu. Jadi mereka belajar memang di kebidanan itu ada belajar komplementer, jadi apa yang lain-lain itu bagus sekali sehingga tidak fokus itu saja. Dan pelayanan kepada pasien, tentu pasien ingin melayani yang lebih. Nah kalau kita bisa beda dengan yang lain, tentunya kan menjadi ciri khas, mempunyai gini, oh bidan itu mah segala lengkap, orang pasti kesana kan. Iya. Aku mah senang, terus bidan itu ramah. Yang penting yang ibu rasakan, kalau pasien sudah percaya sama kita dengan pelayanan kita, mereka akan tetap percaya sama kita. Dan itu jadi pegangan buat kita bahwa kita menghadapi pasien itu harus empati ya pada mereka. Kita juga mengenal bagaimana mereka, karena ibu hamil itu saat hamil tuh ada perubahan hormon ya yang terjadi. Dengan ada perubahan hormon yang terjadi itu ada jiwanya atau emosional labil ya, yang tidak labil, kadang-kadang labil, kadang-kadang tidak, dan mereka kadang-kadang sensi. Dan ini kita harus betul-betul ikut dalam suasana dia sehingga mereka tuh merasa, wah aku bisa ngomong, aku bisa bercurhat ke bidan ini dan bidannya ngerti gitu. Jadi sentuhan, ucapan kita, motivasi kita, semangat kita berikan pada pasien, akhirnya aduh seneng ya kalau sama ibu bidan ini. Nah ini cirinya bahwa kalau bidan itu perlu dan diperlukan. Iya. Gitu, ya. Jadi memang ibu pesan kepada bidan-bidan senior ini, tolong attitude-nya dijaga, tolong bersikapnya empati supaya mereka juga ini, dan jangan berpikir dulu aku ingin cepet kayak gitu ya, karena mereka menganggap bahwa bidan itu wah bidan tuh gini-gini, karena mereka coba pelan-pelan. Dan semuanya juga sukses itu bukan dapat dengan kita cuma ngambil seperti kita melempar bola, enggak. Jadi kita melakukan semua berproses dan perubahan itu akan terjadi secara abadi. Ya, jadi kita akan berubah dan kita harus mau mencari ilmu, kita mau juga belajar terus, karena ilmu yang namanya ilmu kedokteran itu akan terus berkembang. Tidak hanya itu aja, enggak, kita akan dulu contohnya, dulu kita merawat tali pusat dengan menggunakan kasa ya, pakai alkohol kita bungkus, sekarang kan enggak. Nah dulu misalnya nggak ada pijat bayi cukup dengan ini, sekarang ada. Dulu perawatan tali pusat harus pakai lama lepasnya, dulu pakai benang, sekarang kan sudah ada klem. Walaupun mungkin ada yang masih menggunakan, tapi sekarang lebih efektif karena dengan menggunakan klem itu si tali pusat terjepit dan cepat kaki pupus deh lepas gitu. Jadi ya, ini teknik sekarang ada senam hamil, dulu kan nggak ada, misalnya udah lama. Sekarang kan semuanya ada teknik, misalnya sekarang teknik hipnoterapi, hypnobirthing, banyak hal-hal yang dulu nggak ada waktu saya masih di D1 tuh nggak ada. Nah sekarang sudah banyak berkembang, dan junior bidan sekarang memang teknologinya udah bagus-bagus, dan mereka juga bisa maju dengan apa yang mereka dapatkan dari sekarang. Jadi pesan ibu hanya itu, mudah-mudahan tolong jaga kepercayaan pasien dan kita bisa melayani. Jangan coba-coba ya kalau yang namanya bidan tuh yang lain juga gitu. Yang lain juga contoh, mereka mencontoh yang senior, maaf ya mungkin ada yang senior, mereka contoh, tapi jangan juga tapi kita kan berdasarkan evidence, jadi kita harus berdasarkan pada penelitian. Jadi nggak apa-apa, saya juga dulu gitu, jadi jangan misal saya juga nggak apa-apa tuh, waktu itu saya dorong juga, nggak apa-apa, waktu itu juga saya saya kasih ini, maaf ya, kasih ini, akhirnya gampang, udah nggak apa-apa, ini mah kebetulan saya tidak punya kompetensi untuk menolong letak sungsang misalnya. Tapi kan saya belajar, saya juga bisa. Kita coba, tahunya misalnya terjadi distosia bahu, bayinya meninggal, dan itu akan menjadi trauma buat bidannya juga.
selain buat pasiennya jelas, buat bidan itu kan jadi trauma dan dia nanti bisa dan dia udah menyalahi gitu. Terus banyak bidan yang menyalahi wewenang dia. Kita kan punya wewenang bidan kita. Kita punya wewenang sebagai tugas bidan, kita memang diwajibkan punya kompetensi. Tapi kita juga kan kita berfokus pada kehamilan, pada persalinan, pada nifas, bayi baru lahir dan juga rujukan, termasuk pasca abortus. Itu kewenangan kita. Tapi ICM ya secara internasional organisasi bidan dunia tuh kita wajib bisa promosi, bisa penelitian. Kita lihat lah banyak sekali kewenangan bidan dan tanggung jawab kita sebagai bidan. Itu mungkin yang mungkin saya masih bisa ingat masih informasinya. Ya, jadi itu pesan-pesannya ya buat untuk kedepannya bidan yang baru terjun ke dunia kebidanan. Nah, selanjutnya Ibu kan sekarang masih buka praktek mandiri. Insya Allah. Kira-kira melihat dari usia Ibu yang sudah lanjut usia, apakah akan terus mengabdikan diri seumur baru biasa? Nah, Ibu kan sekarang masih buka praktek mandiri ya Bu. Ya. Kira-kira melihat dari usia Ibu yang sudah lanjut usia, apakah akan terus mengabdikan diri sebagai bidan atau misalnya di tahun selanjutnya ingin tutup praktek karena istirahat gitu atau gimana? Kira-kira rencana Ibu bagaimana beberapa tahun ke depannya? Ya memang umur saya sudah cukup tua, tapi saya tidak merasa tua. Dan selama menurut saya berprinsip karena bidan itu tidak ada pensiun ya. Iya betul. Jadi kalau pegawai negeri ada pensiun. Saya juga pegawai negeri. Dan udah pensiun udah cukup lama, 12 tahun yang lalu saya pensiun. Ada pensiunnya ya. Nah, iya. Kalau bidan itu nggak ada pensiun. Seumur hidup ya Bu. Bukan seumur hidup. Selama kita masih mampu, kita masih sehat, kita masih ya itulah kita pengabdian kita kepada ini. Karena kalau itu seperti Mas Bidan atau Ismu Bidan, kita lihat bahwa kita harus menolong pasien itu dengan ikhlas, dengan ya memang sih nggak menutup mata ya. Kalau ikhlas itu artinya kita nggak juga, kita juga manusia hidup yang memerlukan untuk kebutuhan hidup. Tapi mungkin yang penting bidan itu selama dia masih mampu untuk mengabdikan pada pasien atau pada masyarakat lakukan. Tapi kalau udah enggak ya ngapain juga. Kita juga kan ada batas kemampuan seseorang, fisik kita yang mungkin ini. Iya. Mungkin tapi kalau kemampuan baik pikiran kita itu kan bisa aja kita lakukan. Misalnya kita udah nggak mampu nih secara fisik, tapi kita pikiran kita masih mampu, kenapa enggak kita berikan motivasi, berikan pikiran-pikiran yang positif. Itu kan juga salah satu pengabdian kita sebagai bidan. Karena bidan itu sebagai peneliti, sebagai pelaksana, banyak kan tugas bidan. Jadi jangan berpikir kalau kita hanya cuma ya udah jadi bidan udah aja berhenti, enggak juga kayak gitu ya. Gitu. Mungkin masih banyak tentang kayak pertanyaan itu dan sharing berbagi ilmunya, tapi untuk sekarang baru itu aja kali ya Bu. Iya. Ya mudah-mudahan dengan berbagi ilmu ini banyak manfaatnya ya Bu ya. Karena kan di luar sana sering ada kayak pertanyaan-pertanyaan, terus termasuk dari teman-teman sendiri kayak ini tuh mereka udah terlanjur terjun ke dunia kebidanan tapi mereka stuck mentok, ada yang stucknya tuh jadi ibu rumah tangga, bahkan ada yang lintas jurusan di kerjaannya Bu. Makanya kan kalau kita coba sharing ke bidan-bidan yang udah berpengalaman, siapa tahu bisa jadi motivasi sekaligus inspirasi buat temen-temen yang mungkin sekarang lagi berjuang habis-habisan ya Bu, yang baru terjun gitu kan. Sebenarnya kalau boleh Ibu bilang gini ya, bidan ini panggilan ya. Jadi memang hati kita memang ingin melakukan sesuatu yang baik, melakukan sesuatu yang berguna, yang memang betul-betul dibutuhkan. Tapi kalau misalnya bidan ini hanya yang istilahnya gimana ya? Aku pengen jadi bidan, yang penting aku nanti ini. Jadi jangan begitu. Karena kalau jadi bidan itu memang betul-betul karena
pikirannya tadi juga, fisiknya juga. Iya, mungkin dia kadang-kadang melepaskan tanggung jawab, bukan rela melepaskan kebutuhan pribadi dia. Misalnya gini ya, kita lagi makan nih, lagi enak-enaknya makan, tahu-tahu ada pasien. Artinya kenikmatan kita udah terputus ya pada saat itu. Tentunya makan kita udah enggak. Belum lagi kalau misalnya datang pasien yang marah-marah sama kita karena misalnya kita telat, bukan lama telat ya, mungkin kita ngajarin, misalnya kita apa ya, misalnya gini ya, ada pasien datang, terus kitanya juga kebetulan misalnya lagi nolong, kemudian dia agak telat, ya kan namanya juga pasien itu selalu ingin didahulukan. Nah, kita mungkin harus bisa mensiasati atau kita memanage waktu kita juga. Jangan kita hanya yang penting wajah kita itu yang ibu, yang kadang-kadang pasien itu sebenarnya pasien itu biar marah bagaimanapun atau kesal bagaimana, tapi kalau kita bisa wajah kita misalnya enak dilihatnya, nanti walau yang tadinya udah kesal juga nanti bisa terobati. Itu yang saya rasakan sih begitu selama ini, gitu aja. Jadi pesan ibu buat bidan-bidan adik-adikku lah mungkin ya, yang junior, tetap semangat, tetap mencari ilmu, jangan pernah putus asa dan sabar. Betul. Sabar dalam artian tidak berpikir pengen cepat maju, pengen cepat ya berangan-angan yang wah kalau gini-gini, jangan. Yang penting kalian jalani proses ini. Tentu dengan yang namanya sukses itu adalah kegagalan yang tertunda. Kalau misalnya kita gagal, kok saya tuh nggak berhasil, mungkin itu kegagalan yang tertunda yang mungkin kita akan naik lagi derajatnya kita. Tetap doa, tetap berusaha, tetap ikhtiar, itu aja. Mungkin ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berbagi pengalaman ini menjadikan bahan motivasi buat adik-adik semuanya ya. Oke, makasih. Ya. Pamit dulu. Assalamualaikum. Salam.